sehat? Sehat. Ya, jadi Anis kira-kira tahu nggak kenapa Bu Rana panggil Anis ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah Anis tidak merasa bahwa akhir-akhir ini melakukan kesalahan? Mungkin telat masuk sekolah beberapa hari ini. Iya, telat masuk sekolah berapa hari? 4 hari. 4 hari ya. Ya, jadi Bu Rana itu memanggil Anis ke sini bukan untuk mencari-cari kesalahan Anis, tidak. Tetapi Bu Rana mau mengajak Anis untuk memperbaiki atau mencari solusi dari keterlambatan Anis itu sendiri ya. Jadi terlambat masuk sekolah itu sebenarnya sesuatu hal yang wajar. Semua orang pasti pernah melakukan itu, termasuk Bu Rana. Bu Rana dulu juga pernah terlambat masuk sekolah karena ban motor Bu Rana itu bocor, tapi hanya sekali, tidak berkali-kali. Jadi kalau sudah berkali-kali itu harus kita hentikan, kita cari solusinya bersama-sama. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya Anis kok bisa terlambat masuk sekolah sampai berkali-kali? Mungkin karena bangun kesiangan. Ya, kenapa kok bisa bangun kesiangan? Karena malamnya keasikan tonton drama Korea. Sampai jam berapa? Jam 12. Jam 12 malam. Selama berhari-hari itu ya? Iya. Jadi Anis ini suka sekali sama drakor. Sejak kapan? Sejak masih sekolah MTS. Sejak MTS. Iya. Jadi wajar nih, misalkan kita punya kesukaan atau hobi. Nah, Bu Rana juga sama. Bu Rana suka nonton film, tapi genrenya beda dengan Anis. Kalau Anis kan sukanya drakor ya. Bu Rana sukanya film-film yang berbau superhero. Nah, tapi yang harus kita ingat bahwa kesenangan atau hobi kita itu tidak boleh mengganggu aktivitas belajar kita, gitu ya. Nah, Bu Rana coba ingin tahu bagaimana perasaannya Anis ketika Anis itu sudah terlambat berhari-hari. Perasaannya tidak enak karena melanggar peraturan sekolah dan melanggar kesepakatan kelas untuk tidak masuk terlambat. Oh iya, jadi kesepakatan kelas kita adalah masuk kelas dan sekolah tepat waktu. Ya, Anis sudah sadar ya bahwa Anis melanggar kesepakatan kelas itu. Nah, coba kira-kira menurut Anis apa yang harus Anis lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Mungkin saya akan menonton drakornya itu setelah pulang sekolah sambil istirahat. Nanti malamnya belajar, terus sekitar jam 9 udah tidur. Iya, berarti itu jadwal yang Anis susun ya untuk solusi permasalahan ini. Benar Anis. Jadi misalkan Anis pulang sekolah itu kan pasti lagi capek-capeknya. Nah, itu bisa sambil melihat drakor 1 jam misalkan. Nah, setelah itu baru mandi, sholat, makan ya kan, lanjut belajar. Terus setelah itu tidur tepat waktu jam 9 agar besoknya bisa hadir di sekolah tepat waktu. Nah, setelah itu kalau kita tidurnya tepat waktu, nanti ketika menghadapi pelajaran kita itu akan lebih semangat. Anis janji ya, mulai hari ini mengatur waktu dengan baik agar besok tidak telat masuk sekolah. Iya, sudah sekian. Terima kasih Anis. Silakan kembali ke kelas. Silakan Bu Lina. Lina, bagaimana kabarnya? Baik Bu. Baik ya, moodnya baik? Baik kok Bu. Beneran baik. Ini sepertinya Bu Lina lihat ada amarah yang tersimpan di dalam. Ada apa Lina? Sebenarnya itu saya sebel Bu. Sebel kenapa? Tadi itu saya tugas sosiologi ya 4 orang. Nah, dari 4 orang itu 80 cuma saya yang berbeda pendapat. Saya merasa pendapat saya itu nggak didengar. Jadi saya marah-marah, terus membanting alat tulis di meja, lalu pergi. Kamu ngebantingnya di depan teman-teman kamu ya? Iya, oke. Jadi gini Lina, setiap manusia itu pasti pernah marah-marah. Termasuk Bu Rana. Bu Rana itu juga pernah marah. Tapi biasanya setelah kita marah-marah itu pasti akan ada rasa bersalah. Pasti akan ada rasa menyesal. Nah, kira-kira Lina setelah marah-marah di kelas itu
ada rasa menyesal atau bersalah gitu enggak? Ada Bu, ada rasa menyesal, ada rasa bersalah karena saya sudah marah-marah dan melakukan hal yang tidak sepantasnya di depan mereka. Saya kan pengennya teman-teman itu melihat saya sebagai seorang yang sabar, ceria, baik hati. Ya, tapi kenyataannya tadi Lina menunjukkan sosok yang pemarah seperti itu ya. Iya, jadi sebenarnya Bu Rana setuju. Tadi Lina katanya ingin menjadi sosok yang ceria, baik hati, penyabar. Itu bagus Lina, karakter yang sangat bagus. Nah, tapi kenyataannya tadi tidak seperti itu. Menurut Lina, kesepakatan kelas mana yang kita langgar dari kesalahan Lina tadi? Melanggar kesepakatan untuk menerima perbedaan pendapat dalam berkelompok. Iya, betul Lina. Jadi coba kita gali kesepakatan kelas yang kita buat waktu itu. Ketika terjadi diskusi, itu kan sudah biasa ada perbedaan pendapat. Nah, seharusnya kita apa? Menghargai dan terbuka terhadap perbedaan pendapat itu. Nah, kalau misalkan pendapat kita minoritas, apa yang harus kita lakukan? Ya, saya harus terbuka untuk menerima pendapat mayoritas dan lebih bisa mengontrol emosi karena tidak semuanya itu keinginan kita harus dilaksanakan. Oh iya. Nah, berarti ini Lina sudah menyadari ya bahwa tindakan Lina tadi tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Untuk ke depan, Lina harus lebih terbuka, lebih bisa menahan emosi. Setelah ini apa yang Lina lakukan? Meminta maaf dan lebih terbuka untuk menerima pendapat dan bisa mengontrol emosi, bisa lagi. Ya, berarti setelah ini nanti Lina kembali ke kelas dan minta maaf kepada teman-temannya ya. Ya Bu. Dan aku harap, Bu Rana harap ini yang terakhir kali. Jadi tidak mengulangi lagi ya Lin ya. Ya, sudah silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih.